Perkenalkan, nama saya Alifiani Skartanjung dari kelas PTUD. Pada praktikum acara ketiga ini, saya akan memperlihatkan bagian eksterior dan pelindung, sistem pencernaan, sistem pernafasan, reproduksi, dan ekskresi, serta penyakit-penyakit yang terjadi pada unggas. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu ayam. Kali ini kita menggunakan ayam kampung berjenis kelamin betina, kemudian ada glove, kemudian ada pisau dan juga gunting. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membedah ayam. Kemudian langkah selanjutnya kita kuliti ayamnya. Membedah tubuh dari ternak unggas tadi, kita mengeluarkan sistem dari pencernaannya. Berikut merupakan organ dari sistem pencernaan. Yang pertama dari mulut atau paru, digunakan untuk mengambil pakan. Kemudian masuk ke dalam ini esofagus. Esofagus merupakan tempat untuk menyalurkan pakan dari paruh menuju ke tubuh. Kemudian di sini ada proventriculus. Proventriculus ini berfungsi untuk tempat sekresi pakan. Kemudian masuk menuju ventriculus. Di ventriculus digunakan untuk memecah pakan. Baru setelah masuk ke ventriculus, memasuki usus halus. Ini sepanjang ini adalah usus halus. Usus halus sendiri digunakan untuk melakukan pencernaan secara kimiawi atau enzimatis. Terdapat beberapa enzim yaitu lipase, kemudian amilase dan juga tripsin. Jadi di usus ini terjadi penyerapan nutrisi. Kemudian setelah usus terdapat dua percabangan, yaitu usus buntu atau biasa disebut dengan sekum. Sekum ini melaksanakan fungsi pencernaan secara mikrobiologik atau menggunakan mikroba dan juga berfungsi sebagai penyerapan air. Kemudian yang terakhir yaitu usus besar. Usus besar ini merupakan tempat untuk absorpsi air, tapi tidak terlalu banyak seperti sekum tadi. Kemudian yang terakhir yaitu kloaka, tempat pembuangan untuk sisa pencernaan. Kemudian organ pembantu dalam sistem pencernaan yaitu pankreas, hati, dan juga empedu. Kemudian selanjutnya yaitu organ respirasi unggas, dimulai dari lubang hidung. Dari lubang hidung itu tempat masuknya udara. Kemudian mengalir ke laring, yaitu katup yang menutup dan membuka untuk masuknya udara. Setelah masuk ke laring, kemudian di sepanjang ini adalah trakea. Trakea ini yang nantinya akan mendorong udara dari laring menuju ke percabangan. Percabangan itu disebut dengan bronkus. Bronkus merupakan percabangan untuk memisahkan paru-paru kiri dan juga paru-paru kanan. Bronkus juga memiliki percabangan kecil yang langsung mengarah ke alveolus untuk melakukan pertukaran udara. Selanjutnya organ reproduksi unggas. Karena unggas ini merupakan unggas yang masih kecil sehingga telurnya masih kecil. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium ini penghasil sel telur dan juga hormon. Berikut merupakan ovarium. Kemudian setelah ovarium terdapat saluran yaitu oviduk yang terdiri dari infundibulum, magnum, dan juga isthmus. Infundibulum berfungsi sebagai penangkap sel telur pada saat terjadi ovulasi. Kemudian setelah infundibulum ada magnum sebagai penghasil sel putih telur dan juga isthmus sebagai pembentuk membran cangkang telur. Setelah itu terdapat uterus. Uterus merupakan organ yang berfungsi sebagai pembentuk membran cangkang telur. Setelah uterus terdapat vagina atau sebagai alat kopulasi dan juga kloaka sebagai tempat pengeluaran dari telurnya.
Pada reproduksi unggas jantan terdapat testis yang berfungsi memproduksi sperma dan juga hormon. Terdapat epididymis sebagai alat transportasi dan penyimpanan sementara sperma, dan juga vas deferens sebagai tempat penyaluran sperma, serta organ papila untuk melakukan kopulasi. Selanjutnya untuk organ ekskresi, terdapat 2 ginjal. Ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah dalam menghasilkan urin, atau kalau unggas disebut dengan ekskreta. Karena unggas, feses dan juga urinnya menjadi satu, sehingga langsung dikeluarkan melalui ureter dan langsung keluar melalui kloaka pada bagian urodeum. CRD merupakan penyakit yang menyerang pernafasan ayam. Penyakit ini memiliki gejala sekresi hidung katar, batuk, dan bersuara saat bernapas seperti mengorok, serta mukanya bengkak. Dapat mengakibatkan kerugian antara lain produktivitas menurun, baik telur dan juga daging. Disebabkan oleh Mycoplasma gallisepticum, dipicu oleh lingkungan yang kotor, dan juga perubahan musim, misalnya pancaroba. Pengobatannya diberi obat dan vitamin, serta pencegahannya dengan vaksinasi dan sanitasi yang ketat. Pulorum merupakan penyakit pada pencernaan ayam, biasanya rentan menyerang ayam dan juga kalkun. Memiliki gejala mata mengantuk, jengger kebiruan, diare berwarna putih atau kehijauan, dan gumpalan putih pada kloaka. Mengakibatkan produktivitas menurun, disebabkan oleh Salmonella pulorum, dipicu oleh udara yang kotor dan sistem sanitasi yang kurang baik. Dapat dilakukan pengobatan antibiotik kosilin dan pencegahan dengan menjaga kebersihan lingkungan maupun kebersihan dari ternak. Marex merupakan penyakit menular pada ayam disebabkan oleh herpes virus. Rentan terkena pada ayam berumur 3 minggu ke bawah. Gejala yang ditunjukkan antara lain pucat, nafsu makan menurun, lemah, diare dan bobot badan menurun, hilangnya keseimbangan dan juga kelumpuhan bentuk tubuh. Pengobatannya belum ditemukan, namun dapat dicegah dengan melakukan vaksinasi secara teratur. Cacingan merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit berupa cacing. Ada 2 jenis cacing yang menginfeksi, yaitu cacing gelang dan pita. Gejalanya yaitu badan lemas atau lunglai, nafsu makan menurun, dan akan berakibat pada penurunan produktivitas. Disebabkan oleh kurangnya kebersihan kandang, makanan. Diobati dengan obat cacing dan dapat dicegah dengan melakukan perawatan intensif, pakan yang berkualitas, serta kebersihan lingkungan kandang yang stabil.